sedikit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini aku share seperti biasa aktivitas aku di bulan suci Ramadan. Jadi normal seperti hari-hari biasanya ya. Tetap mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Jadi nih aku pagi-pagi udah jemur pakaian karena cuaca hari ini itu cerah banget. Mumpung lagi cuacanya cerah ya, dan cuciannya juga udah menggunung. Dan tadi juga aku habis nyuci pakaian yang kemarin sempat udah aku unboxing buat hari raya nanti ya. Jadi tinggal nyetrika, kemudian nanti hari raya itu tinggal dipakai aja. Sebetulnya aku lagi nggak puasa, tapi tetap aja ya selera buat makan itu masih kayak puasa gitu ya. Jadi aku itu nggak pengen makan gitu, paling ya minum sedikit sekali-sekali gitu ya. Kayak berat banget ninggalin puasa gitu, pengennya full, cuman ya namanya wanita itu pasti ada yang nggak fullnya ya. Sahur juga aku itu nggak ikut makan ya, paling ikut makanin aja sisa nasi adek Gina yang nggak habis gitu, cuman sedikit. Dan seperti biasa kalau sahur itu kayaknya selera makan itu kurang ya. Kayak makan nasi yang berat-berat. Ya pengennya itu makanan yang ringan ya, kayak bikin mie, minum susu, atau juga makan roti-rotian gitu. Nah, ini aku udah pulang kerja ya. Jadi aku ambil videonya sekilas aja tadi kegiatan pagi. Jadi pulang kerja aku langsung belanja ke pasar tradisional karena stok di kulkas udah pada habis. Dan mumpung aku lagi nggak puasa juga ya, jadi ada tenaga gitu. Kalau misalnya capek dan haus aku bisa minum. Dan sebetulnya stok kulkas itu kemarin udah sempat habis gitu ya. Dan aku itu lagi males banget ke pasar. Jadi cuman pulang kerja itu langsung lewat aja di pinggiran pasar gitu ya. Dan langsung beli ikan lele, kemudian beli yang ada di pinggiran aja. Jadi nggak sampai ke dalam gini. Terus aku juga belanja tempe, telur, tahu gitu ya. Nah, tapi ini udah habis lagi stoknya. Jadi aku mau nggak mau harus ke pasar, ke bagian dalam, karena juga aku nggak puasa gitu ya. Jadi ada semangat buat belanja. Nah, ini tadi aku belanja cumi seperti biasa 1 kg sama udang 1 kg. Dan ini untuk cuminya harganya lebih mahal ya dari minggu sebelum bulan puasa kemarin. Ini jadinya 1 kilonya 90 ribuan untuk cumi. Terus untuk udangnya itu 100 ribu per kilogram. Untuk video aku ngebersihin cumi sama udangnya itu nggak aku ambil videonya karena udah capek banget. Jadi ini sudah aku marinasi tadi dengan garam sama jeruk nipis, dan aku langsung simpan di dalam kulkas ya. Oke, lanjut, aku juga beli ayam. Nah, untuk ayam ini aku beli pahanya aja ya. Aku beli 8 paha, jadi sekitar 2 ekor ayam ya. Karena untuk 4 potong paha itu yang ngitungnya harganya sama aja dengan 1 ekor ayam gundul. Ayam gundul itu seperti yang aku jelasin sebelumnya ya, itu tanpa kaki, ceker, tanpa sayap, dan tanpa leher. 8 paha ayam ini harganya 65.000. Sengaja memang ngambil pahanya semua ya, karena anak-anak itu sama aku dan Pak suami itu lebih suka paha. Ayamnya juga cuman aku cuci bersih, kemudian aku marinasi dengan jeruk nipis dan garam, terus langsung aku simpan di dalam food container seperti ini ya. Untuk satu porsinya ini aku ambil 4 paha ya, jadi dapatlah 2 porsi untuk 2 kali makan. Biasanya kalau kemarin aku udah bumbuin gitu atau udah aku ungkep duluan, nanti pas mau masak itu tinggal kita goreng aja atau tinggal kita masak ya sesuai selera. Tapi ini enggak, karena ya tadi ya bulan Ramadan pokoknya bawaannya itu mageran. Padahal lagi nggak puasa, tapi aku ingatnya itu puasa gitu. Jadi makanya aku itu nggak keingatan kalau mau makan atau mau ngemil atau mau minum gitu. Paling tadi ya pas pulang belanja itu karena kehausan ya langsung minum gitu.
Nah ini setelah aku food prep, aku langsung lanjutin ya videonya dengan aktivitas aku menyiapkan menu berbuka di sore hari. Untuk sore hari ini aku nggak masak hasil belanjaan aku hari ini ya, jadi aku masak yang aku beli kemarin-kemarin. Karena terus terang selama bulan Ramadan ini sebetulnya udah berapa kali ya belanja ke pasar tradisional, jadi aku nyicil belanja-belanjanya sedikit-sedikit gini ya, nggak terlalu banyak. Belum lagi belanja ke minimarket untuk kebutuhan misalnya minuman kayak beli nata de coco atau beli sosis Kenzler kesukaan anak-anak atau beli nugget juga. Cuman jarang ke video ya, karena aku lebih fokus ngevideoin aktivitas aku sore hari saat masak menu. Nah ini aku udah panasin minyak goreng, jadi hari ini itu aku mau masak menu. Kebetulan kemarin itu beli ikan lele setengah kilogram. Terus ada juga beli tahu tempe. Nah ini aku mau masak lelenya aja dulu, tapi sebelum goreng ikan lele supaya minyaknya itu benar-benar termanfaat. Jadi di awal pertama ini aku mau goreng udang dulu. Nah nanti baru lanjut goreng ikan lelenya supaya minyaknya itu nggak bau ikan ya pas kita goreng udang. Nah aku goreng udang juga untuk nanti campuran buat bikin sambal. Hari ini tuh aku mau bikin sambal tahu dicampur udang. Sambil nunggu minyak gorengnya panas, ini aku manfaatin lagi tungku di sebelahnya ya. Jadi untuk sayurannya aku mau bikin tumis kangkung seperti biasa. Karena kayaknya ikan lele goreng itu cocoknya sama sayur kangkung tumis ya. Kayak jadi udah kebiasaan gitu, biasa kita makan pecel lele itu kan sayurannya pasti temennya sayur kangkung. Ya udah deh, jadi ini aku mau masak sayur kangkung. Dan untuk bumbunya ini aku iris-iris aja ya, untuk bawang merah, bawang putih sama cabenya. Lagi-lagi ini cabenya juga nggak terlalu banyak ya, supaya kakak Gali sama adik Gina mau makannya. Nah sebetulnya paling enak itu kalau dicoper aja ya antara bawang sama cabenya, jadi bener-bener nyatu sama kangkungnya ini, lebih enak gitu ya kalau ada rasa pedes-pedesnya. Cuman ya nggak apa-apa lah, daripada nanti anak-anak nggak ikut makan, jadi mendingan diiris-iris. Karena anak-anak itu kadang nggak bisa nebaknya ya, kayak adek Gina itu kadang mau makan sambal, cuman kadang pas ngelihat ada cabenya di sayur itu nggak mau ambil sayurnya. Aku kalau masak kangkung itu lebih suka kalau ditambahin air sedikit ya, jadi nggak terlalu kering sayur kangkungnya. Karena kalau makan nasi itu lebih enak kalau ada kuahnya sedikit ya, tapi nggak terlalu banyak gitu. Pokoknya ada yang ngebasahin nasi lah. Nah ini udangnya udah matang dan lanjut aku mau goreng ikan lele. Nah untuk tahu, karena kan ini mau dicampur tahu ya bikin sambelnya nanti. Itu udah aku goreng duluan sebetulnya, tapi nggak aku ambil videonya tadi. Jadi nih videonya langsung aja ke goreng lele ya. Nah lele ini memang ukurannya sih agak rada-rada kecil ya, karena ini kemarin pas belinya itu pas suami yang beli. Kalau aku sih senengnya ikan lele itu yang ukurannya sedang ya, jangan terlalu kecil seperti ini, karena kalau kecil itu kadang dagingnya itu kayak nggak ada ya. Tapi kalau terlalu besar juga aku jadinya serem gitu ngelihat ikan lelenya. Nah ini untuk kangkung tadi udah aku kasih saus tiram sama sedikit garam, kemudian sedikit gula pasir ya. Karena aku masak ini memang gunain 2 tungku ya, supaya bisa lebih optimal dan cepat gitu masaknya. Nah ini juga aku kan sambil nunggu ikan lelenya tadi matang ya untuk dibalik, jadi ini aku bisa ngerjain sayur kangkungnya. Sebetulnya juga ini sambil nunggu kangkungnya ini mateng itu aku juga udah nyiapin bumbu-bumbu untuk bikin sambal tahu udangnya tadi. Jadi aku udah ngechopper juga untuk bawang merah sama bawang putih dan cabai. Terus juga tomat udah aku iris-iris. Jadi nanti pas kangkung ini udah mateng itu aku tinggal ngelanjutin untuk bikin sambalnya. Untuk bikin sambelnya, jadi aku gunain aja wajan bekas aku numis sayur kangkung ini ya. Jadi kalau misalnya wajannya ini anti lengket, aman kok, nggak bakal lengket dia. Yang penting ini kita siram dulu dengan air, kemudian baru kita keringin dan kita lanjutin untuk masak menu selanjutnya. Oke, tadi bawang merah, bawang putih, dan cabai yang udah dicopper gitu, udah aku tumis-tumis. Dan ini lanjut aku masukin tomat yang udah diiris-iris. Dan aku kasih air sedikit ya, karena aku lebih suka kalau bikin sambal
ada udangnya, itu tomatnya agak begitu layu gitu ya, jadi jangan sampai masih berupa irisan-irisan. Makanya aku bantu dengan air supaya lebih cepat layu tomatnya. Harapannya sih bumbunya itu benar-benar nanti meresap ke dalam udangnya sama tahu yang udah digoreng tadi. Nah, ini aku kasih bumbu kayak garam, kemudian sedikit gula pasir. Kalau tomatnya ini udah benar-benar layu dan nyatu sama cabai bawangnya tadi, baru aku masukin tahu sama udang ya yang udah digoreng tadi. Nah, ini aku persingkat aja videonya. Jadi bumbunya ini benar-benar udah matang dan benar-benar udah kering, keluar minyaknya gitu ya. Jadi airnya benar-benar udah nggak ada lagi. Lanjut aku masukin tahu. Ini aku aduk-aduk bentar, kemudian baru aku masukin udang yang udah digoreng tadi. Dan terus kita aduk ya sampai benar-benar bumbunya ini meresap ke dalam tahu dan udangnya. Memang sengaja sih aku untuk cabai sama bawangnya itu nggak terlalu banyak, yang penting pedes aja. Terus memang dibikin kering gini ya supaya sambelnya ini lebih awet, cuman ternyata ini buat satu kali makan aja ya, pas sahur ini udah habis. Karena hari ini itu menunya nggak begitu banyak macam ya, biasanya udah masak terus beli lagi di luar tambahan untuk lauk atau untuk sayurannya. Tapi ini enggak, tadi cuman beli cemilan kayak tekwan aja. Cuman aku juga nggak bikin kolak ya, makanya hari ini itu untuk cemilannya cuman ada tekwan, kemudian menunya juga yang aku masak hari ini. Nah, itu untuk ikan lelenya tadi udah aku angkat dan ini aku lanjutin masukin ikan lele berikutnya ya. Karena ini kan setengah kilo aku masak semua. Karena tadi yang pertama ikannya kecil-kecil, yang kedua aku masak lauknya itu ya cuman ikan lele aja ya, paling tadi ada udang yang dicampur di sambal. Alhamdulillah ini untuk sambal tahu campur udangnya udah mateng, dan untuk sayur kangkung tadi juga udah mateng, tinggal nunggu ikan lelenya. Nah, ini aku lanjutin ya setelah masak menu itu seperti biasa, pasti peralatan dapur itu banyak yang kotor, jadi biasanya langsung aku bersihin aja supaya nanti pas udah berbuka gitu nggak terlalu banyak peralatan dapur yang kotor ya di kitchen sink, jadi mudah aku untuk nyucinya. Jadi nanti pas habis berbuka paling tinggal nyuci piring-piring atau bekas kita berbuka ya. Jadi untuk yang bekas kita masak ini itu udah beres semua. Untuk minuman segernya hari ini tetap berbuka dengan dogan. Cuman dogannya itu aku campur dengan pokat. Kebetulan beli pokat ya. Dapatlah pokat mentega ya, 1 kilo itu harganya 25.000, lumayan mahal ya, cuman karena aku tergoda dengan bagusnya isi dalam pokat mentega itu jadi aku beli juga. Nah, pokatnya itu cuman mateng satu ya, jadi duanya itu belum mateng, makanya aku jadikan campuran dengan es dogannya ya. Jadi dogan itu nanti dicampur dengan pokat dan dikasih gula aja sama batu es, jadi tanpa susu. Ini juga sebelum aku menghidangkan masakan tadi, ini aku lap-lap dulu mejanya ya, karena benar-benar udah kotor bekas sahur semalam. Nah, kiranya kegiatan aku bersih-bersih meja makan dan menyiapkan menu berbuka mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.